Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan li wajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam ba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini kita akan membaca kitab tafsir Jalalain surat An-Naml ayat 18. Surat An-Naml ayat 18 melanjutkan ayat sebelumnya. Kita awali pertemuan kali ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan selaksa damba. Semoga semua ilmu yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, yang menyelamatkan kita dan membahagiakan kita di dunia sampai di akhirat, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dengan semua ilmu yang kita baca dapat menambahkan sinar jasmani dan rohani kita, sinar mata dan sinar hati kita dengan nur Allah dan nur Nabi Muhammad SAW, dan menjadi faktor penyebab bahagianya hati Nabi Muhammad SAW, dan menjadi faktor penyebab banyaknya pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW, dan menjadi pantu loncatan kita menggapai ridhonya Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, diampuni semua dosanya, ditutup semua aibnya, dihapus semua kesalahannya, diangkat derajatnya dunia sampai akhirat menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulullah SAW. Ala hadi niyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli manawa salafus soleh wa ala kulli niyati jami'i masyayikh Indonesia wa ala kulli niyati jami'i awliya itis'a wa ala kulli niyati jami'il muallif hadzal kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin Asyuti, Syekh Ahmad As-Sawi, Syekh Muhammad Al-Karhi, Syekh Sulaiman Al-Jamal, Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani, Syekh Muhammad Khalid bin Abdul Latif Angkalan, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani, Abdul Alim bin Abdul Jalil, Hamanawi Abdul Jalil, Abdul Jalil bin Fadil, Muhammad Khalil Nawawi, Syed Sulaiman Mujagung, Habib Hussein bin Ibrahim bin Semit, wa ala kulli nanti jami'il ulama wal auliya wal anbiya al madhkur asma'um fi hadzal kitab bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Wa bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuz'un. Hatta idza atau ala wadin nam qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wa husyira lan den kumpulaken jumi'a tegese den kumpulaken li Sulaiman krana Nabi Sulaiman alaihissalam junudu sapa pira-pira bala tentarae Nabi Sulaiman minal jinni bayane bangsa jin wal insi lan bangsa manungsa wat thairi lan bangsa manuk bimasirin ing dalam lumaku lahu kaduwe Nabi Sulaiman alaihissalam bau maka utawi junuduh yuzaun iku den kumpulaken sapa junudu ayu jemaun tegese den kumpulaken sapa junudu summa maka kari-kari yusakuna den giring sapa junudu hatta sehingga ita atau idza ing dalem nalikane nekani tumeka sapa junudu ala wadin namli ing atasi jurang semut huwa utawi wadin namli bitaifi iku ing dalem kota Taif au bisyami utawi iku ing dalem negara Syam. Namluhu utawi semute Nabi Sulaiman. Namluhu utawi semute Nabi Sulaiman sigharun iku cilik-cilik au kibarun utawi iku gede-gede. Qalat maka ngucap namlatun sapa rajae semut. Namlatun sapa rajae semut. Qalat ngucap maka ngucap namlatun sapa rajae semut. Ai malakatun namli tegese ratune pira-pira semut. Waqat ra'at lan teman-teman weruh sapa namlatun junda Sulaimana ing bala tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Ucapane rajae semut ya apa ya ayyuha eling-eling annamlu semut udkhulu melbu sira kabeh udkhulu melbu sira kabeh annamel masakinakum ing pira-pira omahe sira kabeh layah timanna ojo mecah temen ojo sampai mecah temen kum ing sira kabeh ayu kasirna tegese ngocar ngaciraken temen kum ing sira kabeh Sulaiman sapa Nabi Sulaiman alaihissalam wa junudu lan pira-pira bala tentara Sulaiman wahum hale utawi Sulaiman wa junudu la yashurun iku ora rumangsa sapa Sulaiman wa junudu ora rumangsa sapa Sulaiman wa junudu nazala nuzila den panggonaken anamlu sapa semut munazzalatal uqala ing dalem panggonane pira-pira wong kang anduweni akal fil hitopi ing dalem oleh nggunemi ing dalem oleh ngomong bi khitabihim kelawan cara ngomongi uqala. Titik, kita lanjut fatabas sama hikam min qauliya di pertemuan berikutnya. Saya terangkan dulu. Kemarin dijelaskan dari ayat 18 dan ayat 17 bahwa Nabi Sulaiman itu mempunyai bala tentara dari bangsa jin, bangsa manusia, dan bangsa unggas atau bangsa burung. Mereka berkumpul jadi satu sampai suatu saat mereka semua sampai di sebuah jurang namanya jurang semut.
yang berada di kota Thaif, Saudi Arabia, atau ada yang bilang ulama tafsir berada di negeri Syam, wilayah Syria dan sekitarnya, termasuk Lebanon, Jordania, Palestina, sebagian kecil dari wilayah Irak dan wilayah Israel. Semut-semutnya jurang semut itu ada yang kecil atau ada yang besar. Kemarin juga dijelaskan oleh cerita pendeta Yahudi yang bernama Ka'ab al-Ahbar, seorang pendeta Yahudi yang beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh beliau, kana Sulaiman idza raqiba, Nabi Sulaiman ketika menunggangi kendaraannya, yaitu kendaraan kudanya, yang kaki kudanya itu dibawa oleh angin, hamala ahlahu wa khuddamahu wa husyamahu, beliau bukan berangkat sendiri tapi juga membawa semua keluarga beliau, anak istri beliau, pelayan beliau, dan semua kerabatnya. Dan Nabi Sulaiman juga membuatkan matobikh wal makhabir, dapur-dapur untuk memasak makanan dan dapur-dapur untuk membuat roti, dan mempunyai beberapa kendil periuk yang terbuat dari besi dan besar-besar. Tasa'u kullu kidrin asrotan minal ibil, satu periuknya, satu pancinya atau satu kendilnya bisa memuat 10 onta. Kalau seandainya ada 10 onta disembelih bareng lalu dimasukkan ke dalam periuk, cukup. Satu periuknya cukup 10 unta. Sehingga para pemasak yang ada di dapur Nabi Sulaiman, para pembuat rotinya merasa gampang. Ukuran, berarti soalnya Nabi Sulaiman ini bisa nggait, bisa nyampe antara langit dan bumi, beliau bisa menguasai. Wattakhadha mayadina lidawab, beliau juga membuat lapangan yang dibuat untuk kuda-kuda, dibuat balap kuda atau latihan tentara, latihan berkuda, punya lapangan sendiri. Apa istilahnya kalau lapangan tapal kuda itu? Oh, pancu kuda, bukan pancu leher ya. Fatajri baina yadayh, sehingga kuda-kuda tersebut berjalan di hadapan Nabi Sulaiman bin Daud bersama dengan angin yang menghembus, warih tahwi. Jadi kudanya Nabi Sulaiman dan bala tentaranya itu bisa cepat jalannya karena kaki kudanya dibantu oleh angin juga. Jadi kudanya meskipun lapar tetap bisa jalan. Fasar min ustukhur yuridul Yaman, sehingga beliau bersama bala tentaranya naik kuda itu bisa dari tanah Ustukhur, wilayah Syam atau wilayah Israel, wilayah Palestina, menuju negeri Yaman, melintasi Saudi Arabia. Kan dari Palestina mau ke Yaman itu harus lewat Saudi Arabia. Di dalam Saudi itu ada kota kelahiran Nabi, yaitu Makkah Al-Mukarramah, ada Baitullah, Ka'bah di situ, dan ada tanah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Sehingga suatu saat beliau berangkat dari kota Ustukhur, Palestina tersebut, berkeinginan untuk ke negeri Yaman. Negeri Yaman ini negeri Yaman dan Oman yang dulunya disebut Sabah, itu negerinya Ratu Balqis yang kelak akan menjadi istrinya Nabi Sulaiman. Jadi kita ceritakan di pertemuan berikutnya, belum selesai sinetronnya ini. Jadi kita urut satu ayat setiap pertemuan, tapi bahas satu ayat itu bisa 1 jam lah. Bahas per ayatnya ini. Anda cerita, namanya cerita kayak film itu tidak bisa 1 jam hatam. Kita lanjut. Pada suatu saat fasalaka ala madinati Rasulillah SAW, pada saat Nabi Sulaiman bin Daud sampai di sebuah kota meninggalnya Rasulullah SAW, yaitu kota apa? Madinah Al-Munawwarah.
Padahal Rasulullah belum terlahir ke dunia. Nabi Muhammad SAW belum terlahir ke dunia. Hanya nurnya yang diciptakan oleh Allah. Nabi Sulaiman sudah dikasih tahu oleh Allah. Ketika melintasi kota Madinah Al-Munawwarah, falamma wasala ilaiha qala Sulaiman. Nabi Sulaiman bilang, hadihi daru hijrati nabiyyin yakunu akhiraz zaman. Kota ini adalah sebuah kota, sebuah negara yang kelak akan dihijrahi oleh Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Ahmad atau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tuba liman amana bih wa tuba limanittaba'ahu. Beruntung sekali orang-orang yang nututi zaman itu, nututi zaman Nabi akhir zaman itu. Beruntung sekali mereka yang mau beriman kepadanya dan mengikuti ajaran syariat yang dibawanya. Tuba, jadi kita itu sudah didoakan oleh Nabi Sulaiman. Beruntung, orang yang sangat beruntung itu menjadi umatnya Nabi itu daripada menjadi umatnya aku, katanya Nabi Sulaiman. Tuba liman amana bih wa tuba limanittaba'ahu. Pada saat Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam sampai di kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa? Kota? Kota apa kelahiran Nabi Muhammad? Kota apa, Nul? Jawab biar nak tidur. Kota apa, Nul? Loh. Kota kelahiran Nabi, kota apa? Kelahiran nabimu. Nabimu lahir di mana? Di kota apa? Loh. Kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kota apa, Bis? Kota Mekah. Kota meninggalnya Nabi Muhammad, kota apa, Nul? Kota Madinah. Nyambung, boleh agak ngantuk kayaknya ini. Makanya saya tanyai biaran nyambung. Kota kelahiran Nabi apa, Nul? Mekah, ya. Kota wafatnya Nabi Muhammad SAW. Madinah, ya. Madinah bahasa kesek, Madinah bahasa Arab. Enggak, aku ngantuk ini nih. Harus ditanyai, dipertanyaan kayak bengong-bengong ngantuk, kiap-kiap ya. Ketika Nabi Sulaiman bin Daud sampai di kota Mekah, ro'a haulal bait asnaman tu'bad. Nabi Sulaiman menyaksikan di sekitar Baitullah, di sekitar Ka'bah ada banyak patung-patung, ada banyak berhala-berhala yang disembah, yang dijadikan Tuhan oleh orang Mekah. Sehingga Nabi Sulaiman tidak mampir sholat di Ka'bah. Nabi Sulaiman hanya mampir sholat di Madinah, tidak sholat di Mekah. Fajawazahu Sulaiman. Nabi Sulaiman hanya lewat saja dari kota Mekah, tidak singgah di situ. Tidak bilang Nabi Sulaiman, ini kota tempat kelahiran Nabi akhir zaman. Tidak bilang kayak gitu Nabi Sulaiman. Lewat saja. Tapi kota hijrahnya Nabi malah dikasih tahu, diumumkan ke bala tentaranya. Fauhallahu ilaihi ma yubkika. Karena perbuatan Nabi Sulaiman ini akhirnya bakal Baitullah atau Ka'bah menangis kepada Allah. Ya Allah, ini nabimu kok bisa hanya lewati aku aja, kok tidak mampir kepada aku, padahal aku ini kelak akan menjadi kiblatnya umat Islam di seluruh dunia, akan dijadikan kiblat untuk menyembahmu ya Allah. Kenapa Sulaiman nabimu tidak mampir sholat di tempatku? Nangis. Nabi Sulaiman tidak mampir karena banyak patung di situ, patung yang dijadikan Tuhan. Jadi mulai sejak zaman Nabi Sulaiman sudah orang Mekah itu nyembah patung. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW sudah nyembah patung. Nah, disebut jahiliyah. Fauhallahu ilaihi ma yubkika. Akhirnya Allah bilang kepada Ka'bah, apa gerangan faktor yang menyebabkan dirimu menangis wahai Ka'bah? Katanya Allah, ma yubkika. Qala Ka'bah jawab, ya Rabb, abkani anna hadha nabiyyun min anbiya'ik wa ma'ahu qaumun min awliya'ik
marru alayya walam yusallu indi wal asnam tu'bat hauli min dunik. Yang menjadi faktor penyebab aku menangis itu Allah, gara-gara ulah nabimu Sulaiman bin Daud. Dia seorang nabi dari beberapa nabimu. Bersama dia bala tentaranya banyak, kekasihmu juga banyak, para walimu juga yang mengiringi dia. Kenapa Sulaiman tidak nyuruh bala tentaranya, para kekasih-kekasihmu mampir singgah sholat di tempatku? Sementara di sekitarku banyak patung-patung yang disembah, yang dijadikan Tuhan selainmu. Itu yang menjadi faktor penyebab aku nangis. Satu, karena Sulaiman tidak mau mampir sholat. Terus para wali-wali yang mengiringi Nabi Sulaiman itu juga tidak mau sholat. Yang ketiga yang menjadi faktor penyebab aku nangis, di pinggirku banyak patung-patung yang disembah selainmu. Kok bukan nyembah dirimu, malah nyembah patung-patung yang ada di sekitarku. Jadi aku menjadi faktor penyebab engkau tidak disembah. Karena aku diistimewakan, diagungkan, tapi sayang dirimu tidak disembah. Patung-patung di sekitarku yang disembah. Itu yang menjadi faktor penyebab aku nangis, ya Allah, katanya Ka'bah. Akhirnya Allah jawab, "Fawahullah ilaih la tabki, fa inni saufa amla'uka wujuhan sujjada." Wahai Ka'bah, jangan sampai engkau menangis, jangan sampai hatimu kecewa. Kalau bahasa gampangnya gitu. Karena sesungguhnya aku, Allah Tuhanmu, akan memenuhi dirimu. Aku penuhi dengan wajah-wajah manusia, wajah-wajah bangsa jin yang beriman kepadaku, sujud kepadaku di hadapanmu dan di sekitarmu. Bahkan ada yang sholat di dalammu. Jangan nangis kamu. Suatu saat dirimu dan sekitarmu akan aku penuhi wajah-wajah yang bersujud kepadaku, katanya Allah. Janjinya Allah kepada Ka'bah yang menangis kecewa gara-gara Nabi Sulaiman dan para wali tidak mampir singgah di sekitar Ka'bah untuk melakukan sholat kepada Allah. Falamma jaa wa anzala wa unazzilu fika Qur'anan jadida. Yang kedua, jangan kamu menangis wahai Ka'bah. Aku akan menurunkan kitab suci yang baru, yang lebih mulia dari kitab-kitab suci sebelumnya. 103 kitab suci disempurnakan dengan 104 kitab suci yang aku beri nama Al-Quran, yang pertama kali akan turun di sekitarmu, di Masjidil Haram, di Mekah, yaitu di Ka'bah. Ayat Quran pertama turun di sekitarmu wahai Ka'bah. Jangan sampai kamu kecewa. Itu katanya Allah. Yang ketiga, jangan kamu menangis. Karena apa? Wa ab'atsu minka nabiyyan fi akhiriz zaman. Aku akan menutus seorang nabi yang lebih mulia daripada Sulaiman, yaitu namanya Nabi Muhammad SAW, yang akan aku utus di akhir zaman. Ahabbu anbiya'i ilayya, dia termasuk di antara nabi yang paling aku cintai. Yang lain tidak ada yang menandingi kecintaanku kepadanya. Dan nabi itu akan aku utus di sekitarmu dan akan sujud di hadapanmu. Jangan nangis kamu Ka'bah, katanya Allah. Yang keempat, waj'alu fika imaron min khalqi ya'budunani, dan aku akan menjadikan di dalam dirimu beberapa orang-orang amaron, beberapa orang-orang yang meramaikan, yaitu dari kalangan makhluk-makhlukku yang beribadah kepadaku di sekitarmu, yaitu mereka-mereka yang melakukan tawaf, mereka yang melakukan ibadah haji dan ibadah umroh, dari semua makhlukku di seluruh penjuru dunia, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Semua yang umroh, semua yang haji, itu akan tawaf mengelilingimu. Itu yang keempat janjinya Allah kepada Ka'bah. 1, 2, 3, 4. Sekarang janjinya Allah yang kelima. Oh, ini terusannya yang keempat. Afradu alaihim faridatan
ufridu alaihim faridatan yahinnuna ilaika haninan naqa ila waladiya wal hamama ila bidiya. Mereka semua aku wajibkan ibadah haji dan ibadah umroh seumur hidupnya 1 kali. Kok seandainya mereka sudah pernah haji 1 kali, umroh 1 kali, mereka akan rindu untuk datang ke Ka'bah lagi. Mereka akan rindu untuk datang menemuimu lagi, wahai Ka'bah. Sama seperti kangennya seorang unta kepada anaknya. Sama seperti kangennya burung merpati kepada sarang burungnya, kepada anak-anaknya. Mereka yang pernah umroh 1 kali pingin umroh lagi. Mereka pingin yang pernah haji lagi, haji pertama pingin haji lagi. Mereka akan rindu kepadamu. Sama seperti rindunya seorang burung merpati, seekor burung merpati rindu kepada anak-anaknya. Sama seperti rindunya seekor induk onta betina rindu kepada anak-anak yang baru dilahirkannya. Kangennya orang yang pernah haji, pernah umroh kepada kamu akan seperti kangennya onta dan burung merpati kepada anak-anaknya. Itu janjinya Allah. Yang kelima, yang terakhir, Allah berjanji kepada Ka'bah, wa utahhiruka minal ausan wal asnam wa abadatis syaiton. Aku akan mensucikan dirimu, aku akan mengharamkan dirimu dari para penyembah setan, dari para penyembah berhala. Di sekitarmu tidak akan ada satupun berhala yang disembah, tidak ada satupun patung yang disembah. Itu suatu saat akan terjadi ketika nabiku akhir zaman telah terlahir ke dunia dan aku utus menjadi seorang rasul. Itu janjinya Allah. Sekarang terbukti kan ya? Itu sekarang terbukti. Akhirnya karena Nabi Sulaiman bin Daud alaihi hanya melewati Ka'bah, tidak mampir kepada Ka'bah, tsumma madha Sulaiman, sampai Nabi Sulaiman sampai di sebuah jurang namanya hatta marru biwadin namli, sampai di jurang semut. Kita lanjut ke ayat 18. Hatta idza atau ala wadin namli. Jadi Nabi Sulaiman sampai di jurang semut setelah mampir di Madinah, setelah melewati Mekah. Jurang semut di sini ada ulama tafsir yang bilang ada di kota Thaif, jadi masuk wilayah Saudi, Saudi Arabia. Ada yang bilang masuk wilayah Syam, Syria dan sekitarnya. Jurang semut, semut-semut yang ada di jurang semut itu ada yang kecil, ada yang besar. Ulama beda pendapat tentang semutnya Nabi Sulaiman ini, apakah kecil apa yang besar. Kalau lihat kitab Kasyifatus saja, Syekh Nawawi Banten cenderung memilih semutnya Nabi Sulaiman adalah semut yang besar. Semut yang kecil itu bukan semutnya Nabi Sulaiman. Kalau ikut pendapat Syekh Nawawi Banten ada di kitab Kasyifatus saja mensarai kitab Safinatun Najah Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Ya, makanya di sini di kitab tafsir Jalalainnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengatakan redaksinya pakai huruf ataf au, namluhu sighorun au kibarun. Itu maksudnya keraguan dari seorang mufassir, atau yaitu ada beda pendapat, silang pendapat antara mufassirin. Ada yang bilang semutnya itu kecil, ada yang bilang semutnya itu besar. Ya gitu maksudnya. Jadi belajar tafsir itu ya harus teliti. Ini huruf atofnya enggak pakai waw, kepakai au, ini maksudnya apa ini? Namluhu sighorun au kibarun. Berarti ulama beda pendapat. Qalat namlatun, ketika nyampe di jurang semut, jadi ribuan semut pada waktu itu yang dijumpai Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Qalat namlatun, raja semut bilang, sedang dia qadro'at junda Sulaiman, melihat bala tentaranya Nabi Sulaiman bin Daud. Raja semut bilang kepada rakyatnya,
kepada para semut yang lain. Ya ayuhan namlu, wahai rakyatku para semut. Katanya raja semut. Ada yang bilang raja semut, ada yang bilang ratunya semut. Kalau raja berarti laki-laki, kalau ratu berarti perempuan. Tapi ulama tafsir juga khilaf mengenai ini. Yang dimaksud kata-kata qolat namlatun ini raja semut apa ratu semut? Ini cewek apa cowok ini? Itu ulama silang pendapat. Yang jelas itu kepoloe semut, kepalanya semut. Bilang kepada rakyatnya, wahai rakyatku para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke tempat tinggal kalian, masuklah kalian ke lubang kalian, masuklah kalian ke tempat persembunyian kalian, masuklah kalian semua ke apartemen kalian. Ibaratnya gitu. Jelas istimewa ya apartemennya. Semut punya apartemen, bukan manusia saja. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Alasannya kenapa? Agar kalian tidak diinjak-injak, tidak dibikin carut marut, hancur, pecah, kocar kacir oleh Sulaiman dan tentara-tentaranya. Biar kalian tidak hancur binasa. Sembunyi kalian ke dalam lubang kalian sendiri-sendiri, katanya raja semut ini. Ini ratu yang adil. Berarti semut itu ya pasti kita jumpai semut yang ada itu ada rajanya jelas. Raja ini jelas memantau gerak-gerik kita. Tahu buktinya ini. Nabi Sulaiman dengar suara semut. Quran menceritakan. Wahum la yas'urun. Ketika mereka menginjak kalian semua wahai rakyatku, mereka para manusia tidak akan sadar diri. Mereka tidak merasa menginjak kalian karena kalian kecil, mereka besar raksasa. Nuzilan namlu munazzalatal uqala fil khitab bi khitabihim. Jadi seolah semut ini diposisikan oleh Allah sama seperti posisinya makhluk yang punya akal, sehingga dalam bicara kayak bicaranya manusia. Gitu. Karena apa? Pada saat itu Nabi Sulaiman dengar suaranya semut dan ngerti bahasa semut, diizini oleh Allah. Di sini dijelaskan hilafnya ulama di dalam Hasyiatus Shawi. Ada yang bilang nama raja semut itu adalah Tokhiyah. Ada yang namanya Tokhiyah sini? Nggak ada ya. Ada yang bilang namanya adalah Jurmi. Jurmi. Jadi nama raja semut itu ada bilang Tokhiyah, ada yang bilang Jurmi. Oh Jurma namanya, Jurma. Oh Juna yang ada ya. Mas Juna. Jurma. Jadi ada yang bilang Tokhiyah, ada yang bilang Jurma. Wa hakaz Zamakhsyari an Abi Hanifah radhiyallahu anhu annahu waqafa ala Qatadah. Imam Zamakhsyari rahimahullah ta'ala menceritakan cerita imam besar Nu'man bin Sabit Abu Hanifah atau pendiri madhab Hanafi, fikih madhab Hanafi. Abu Hanifah ini pernah ngaji kepada Imam Qatadah, seorang pakar hadis zaman itu. Wa huwa yaqulu, sedang pada waktu itu pada saat Abu Hanifah sowan ke dalamnya Imam Qatadah yang ahli hadis itu, Imam Qatadah bilang kepada Imam Abu Hanifah, saluni, bertanyalah ilmu kepadaku, insya Allah akan aku jawab. Kamu kayaknya ada keiskalan di dalam ayat Al-Quran ya, yang tidak kamu mengerti. Qalat namlatun. Fa'amaru Abu Hanifah syakhsan sa'ala Qatadah an namlati Sulaiman. Akhirnya Abu Hanifah tidak tanya sendiri. Beliau menyuruh muridnya akan menemui Imam Qatadah, bertanya tentang semutnya Nabi Sulaiman. Gimana menurut pendapat Imam Qatadah? Hal kanat dzakaron au unsa? Apakah semutnya Nabi Sulaiman itu berkelamin laki-laki apa berkelamin perempuan? Sedang ayatnya di Al-Quran adalah qolat. Ada tak muannasnya, qolat namlatun. Itu namla itu perempuan apa laki? Pria apa wanita? Falam yajib, tapi sayang Imam Qatadah tidak bisa menjawab pertanyaan Abu Hanifah. Faqila li Abi Hanifah bidzalika.
dikatakan kepada Abu Hanifah di dalam diamnya Imam Qatadah, tidak jawabnya Imam Qatadah, jawabannya apa berarti? Kok beliau diem? Faqala, lantas Abu Hanifah bilang, kanat unsa. Kanat unsa, semut, raja semut yang dijumpai oleh Nabi Sulaiman itu adalah perempuan, berarti ratunya semut, bukan rajanya semut. Katanya Abu Hanifah, wastadalla bilihaqil alama. Imam Abu Hanifah punya argumennya apa? Di dalam lafadz qolat ada tanda-tanda mu'annas, yaitu taknis, tak perempuan, qolat. Kalau memang laki-laki, kalau memang raja semut itu, yang jelas qola namlatu. Juga di dalam lafadz namlatun itu ada tak marbuto. Itu dasar Abu Hanifah. Ada tak taknis yang masuk ke lafadz qolat. Berarti semutnya Nabi Sulaiman, kepala semut yang dijumpai oleh Nabi Sulaiman adalah ratu. Ratunya semut, bukan rajanya semut. Kalau memang raja, yang jelas ucapannya qola namlatun. Tidak ada taknya, tidak qolat, tapi qola namlatun, katanya Abu Hanifah. Qala ba'duhum, sebagian ulama ada yang mengomentari pendapat Abu Hanifah, Imam Hanafi, yang mengatakan ratu semut atau kepala semut yang didengar suaranya oleh Nabi Sulaiman bin Daud itu adalah perempuan. Ini dikomentari oleh sebagian ulama tafsir. Wa fi nadharun, pendapat Abu Hanifah yang mengatakan itu ratu semut bukan raja semut, ini perlu dipertimbangkan, perlu kita pikirkan ulang, kita observasi dulu, kita amati secara berulang-ulang. Coba lihat, li'anna lihaqatta fi qolat la yadullu ala anna mu'annasatun. Bertemunya tak dalam lafadz qolat tidak menunjukkan bahwasanya namlatun itu seorang ratu, seekor ratu semut, bukan raja semut. Tidak bisa menunjukkan demikian. Adanya taknis yang ada di lafadz qolat tidak menunjukkan bahwasanya itu seekor ratu semut, bukan seekor raja semut. Di anna ta'aulil wahdah, tanya lafadz qolat itu menunjukkan mufrad. Lali taknis, bukan menunjukkan mu'annas, perempuan. Tak yang masuk lafadz qolat itu menunjukkan wahdah, mufrad. Mufrad itu maknanya satu, bukan menunjukkan taknis, bukan menunjukkan perempuan, mu'annas, katanya sebagian ulama. Tapi wahina idin, oleh karena itu fayasihu ayuqala qola namlatun wa qolat namlatun. Oleh karena itu sah-sah saja ketika kita bilang qola namlatun atau qolat namlatun, sah-sah saja, karena taknya menunjukkan mufrad, wahdah, bukan menunjukkan taknis, mu'annas, perempuan. Jadi bisa jadi itu raja semut, bukan ratu semut. Kalau pendapat Abu Hanifah, Imam Hanafi adalah ratu semut, perempuan berarti ya. Wa mastadalla bi Abu Hanifah yufidu dhanna lat tahqiqa. Penyampaian Abu Hanifah yang menyatakan itu seekor ratu semut ini menunjukkan dhon, asumsi, hanya praduga, hanya prasangka. Lat tahqiq, bukan realita dan fakta, bukan menyatakan kebenaran. Ketika ratu semut, ayo kita gampangnya kita ikut pendapat Abu Hanifah yang menyatakan itu ratu semut, bukan raja semut Karena kayaknya lebih kuat, lebih masuk akal ya. Lebih mengena ke akal kita. Di situ dikatakan di tafsir jalannya waqad ra'at junda Sulaiman. Ratu semut itu melihat tentara Nabi Sulaiman. Jaraknya itu min salasati amyal. Kira-kira 3 mil. 3 mil ya. Jaraknya itu 3 mil. Jarak melihatnya itu pasti jauh ya. Bisa tahu, bisa peka
Penciuman seekor semut itu bisa peka. Kalau mau ada manusia, jarak berapa kilo sudah tercium? 3 kilo anggaplah ya. Di dalam kandungan lafadz ya ayyuhan namlu ini ada nida, ada panggilan ya wahai, dan ada lafadz ayu, ya ayu, ayu, peringatan. Yang ketiga ada tambih peringatan ya ayu, wahai ingat-ingat, ada hak tambih, wahai ingat-ingat. Yang keempat ada tasmiyah, ada penamaan, yaitu nama an-naml atau semut, rakyat semut. Yang kelima mengandung amar, perintah. Perintahnya apa? Udkhulu, masuklah kalian. Di dalam ayat yang ke-18 ini mengandung perintah. Perintahnya ratu semut kepada rakyatnya, udkhulu. Juga mengandung tansis, penjelasan. Suruh masuk kemana? Masakinakum, ke rumah-rumah kalian, wahai rakyatku. Terus yang ke-7 ada tahdzir, intimidasi, menakut-nakuti atau ancaman, yaitu dikandung oleh ayat layah timannakum, agar kalian tidak diinjak, tidak dihancurkan oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Ini ancaman, mengandung ancaman. Yang ke-8 mengandung takhsis, penentuan. Siapa yang injak? Yaitu Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Yang ke-9 itu mengandung takmim, mengumumkan siapa saja yang mengindak, yaitu junud. Junud tentara, kata-kata tentara banyak, kalau Sulaiman ini satu. Jadi ada takhsis, mengkhususkan seseorang, ada takmim, ada mengumumkan seseorang, yaitu junud. Tentara berarti umum. Ucapan yang diucapkan ratu semut itu banyak kandungan ternyata. Banyak bahasa balaghah, ada 12 balaghah. Yang ke-10 ada isyarah wahum, sedang mereka layas urun, tidak sadar, tidak mengetahui. Yang ke-11 bahasa balaghahnya adalah al-udhru, alasan kenapa disuruh masuk ke dalam lubang semut. Layas urun, karena manusia tidak sadar, tidak tahu. Wa kanatil kanamlah arja dzatu janahaini. Ratu semut yang ngomong kepada rakyatnya itu pincang, kawan. Ratu semutnya pincang, entah pincangnya kena apa. Pada saat dia ngomong, dia lagi pincang kakinya, tapi si ratu semut itu punya sayap, punya 2 sayap. Arja zatu janahain. Hati ratu semut itu dia pincang tapi punya 2 sayap. Hati biasanya kalau kita lihat semut yang sedang berbondong-bondong mikul-mikul, kita lihat semut paling besar yang punya sayap paling besar, itu berarti ratunya. Kalau ratunya kita bunuh, rakyatnya juga sedih lah karena ratunya meninggal. Makanya dari situ Senawi Banten mengatakan ya, semutnya Nabi Sulaiman adalah semut yang besar, bukan semut yang kecil. Lu tak bangun tidur langsung jawab besar. Kita lanjut. mimpi semut. Wah ya, ini diantara hikmah dari cerita semut ini ya. Min jumlatil hayawanat al-ashra allati tadkhulul jannah. Min jumlatil hayawanat al-ashra tadkhulul jannah. Semutnya Nabi Sulaiman ini adalah salah satu dari 10 hewan, salah satu dari 10 binatang yang ditakdir masuk surga oleh Allah. Jadi hewan yang ditakdir masuk surga itu ada 10 jumlahnya. Di antaranya adalah namlatu Sulaiman, semutnya Nabi Sulaiman. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Hewan yang ditakdir masuk surga, buroku Rasulullah SAW. Burok atau kendaraan buruknya Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, Hudhud Balqis,
burung hudhud atau burung pelatuk bawangnya Ratu Balqis, istrinya Nabi Sulaiman. Itu masuk surga, burung hudhud itu. Nanti cerita burung hudhud akan ada di episode sesudahnya nanti. Oke, ada. Pasti saya ceritakan nanti. Nomor 3, Namlatu Sulaiman. Oh ya. Yang pertama saya urut ya. Yang pertama Buraku Rasulillah. Yang kedua hudhudnya Ratu Balqis. Yang ketiga Namlatu Sulaiman, ratu semutnya Nabi Sulaiman. Yang keempat Ijlu Ibrahim. Ijlu Ibrahim, diperhatikan. Ijlu Ibrahim ini anak sapi atau pedet bahasa kita ya. Anak sapinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya sapi. Sapinya ditakdir masuk surga oleh Allah. Ijlan. Terus yang kelima, hewan yang ditakdir masuk surga oleh Allah, kabsu waladi. Domba yang menggantikan putranya Nabi Ismail yang disembelih itu. Domba itu akan masuk surga. Ya, aslinya dombanya Habil, terus diturunkan ke bumi lagi untuk menggantikan Nabi Ishak atau Nabi Ismail yang akan disembelih. Domba itu nanti yang masuk surga. Yang kelima. Yang keenam, hewan yang ditakdir masuk surga oleh Allah kan ada 10. Yang keenam adalah Baqaratu Bani Israel. Sapi betinanya Bani Israel. Ceritanya disebut di surat Al-Baqarah. Makanya disebut surat Al-Baqarah karena menceritakan sapinya kaum Bani Israel. Itu sapi itu yang kelak masuk surga. Lain kali insya Allah saya ceritakan. Kita baca ayat yang menerangkan sapi itu. Yang ketujuh, kalbu ahlil kahfi. Anjingnya ashabul kahfi. Ashabul kahfi itu Miksilimina, Tamliho, Martunus, Nainunus, Saribunus, Dunuanus, Palistatu Yunus. Ya, ada 7 orang. Gua kahfi itu ada di dekat Masjidil Aqsa sana, gua kahfi. Itu anjingnya nanti dimasukkan surga oleh Allah. Ada yang bilang nama anjingnya Ashabul Kahfi itu Kitmir, ada yang bilang Hamron. Kalau tadi nama semutnya Nabi Sulaiman, ada yang bilang apa tadi? Jurma sama Tohiyah. Kenalan dengan nama semut dulu, biar semut-semut itu nurut ke kita. Makanya hafalkan namanya. Anjingnya Ashabul Kahfi itu satu-satunya anjing yang ditakdir masuk surga oleh Allah. Nah, itu. Kalau di kitab Hasyiatul Baijuri, hasyiahnya Syekh Ibrahim Al-Bajuri menghasyiahi kitab Fathul Qorib, di bab najasa saya baca di situ, di bab hewan najis ya. Ada satu hewan najis, yaitu dari kalangan anjing. Semua anjing najis kecuali satu katanya ya, yaitu anjingnya Ashabul Kahfi. Itu dianggap suci. Karena apa? Karena ditakdir masuk surga. Jadi anjingnya Ashabul Kahfi itu dianggap suci. Oleh karena itu dimasukkan surga. Jadi tidak najis. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, anjingnya Ashabul Kahfi tetap najis. Tapi ketika mau dimasukkan ke surga, sifat najisnya Allah hilangkan. Kitmir itu. Jadi katanya Mbak Maimun Zubair itu jangan terlalu benci kepada anjing, karena tidak enak kepada Ashabul Kahfi, karena anjingnya Ashabul Kahfi tetap masuk surga. Makanya kemarin sudah kita bahas, kita preteli, kita bahas ada 3 anjing, 3 model anjing. Ada anjing yang haram dibunuh, ada anjing yang wajib dibunuh ya, ada anjing yang boleh dibunuh atau yang sunat dibunuh, kayak gitu. Jadi tidak semua anjing boleh dibunuh. Ada anjing yang kita membunuhnya dosa. Di antaranya adalah anjing hirasah, anjing yang ditugaskan jaga rumah, jaga sawah,
dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dibunuh, dosa yang bunuh. Jangan mentang-mentang karena najis, menggonggong-gonggong, teriak-teriak, berisik ya. Berisik kita terganggu. Yang bikin anjing itu najis ya Allah, bukan salahnya anjingnya, bukan. Jadi kalau kita benci kepada anjing karena najisnya, berarti kita benci kepada yang menciptakan anjing itu. Anjing tidak berakal loh, dia tidak pernah bersalah kok. Ngapain kita salahkan? Jadi jangan benci makhluk Allah, karena secara tidak langsung kita akan membenci Allahnya. Anjing itu yang menciptakan kan Allah. Jadi makanya Mbak Men Zubir bilang jangan terlalu benci kepada anjing, karena tidak enak kepada Ashabul Kahfi. Tidak semua anjing itu masuk neraka, ada yang anjing masuk surga. Tapi perlu dicatat ya, binatang yang ditakdir masuk neraka oleh Allah, bukan Allah menyiksa binatangnya, bukan. Tapi Allah menghukum penghuni neraka disiksa dengan binatang-binatang itu. Jadi bukan menyiksa binatangnya, paham ya? Karena mereka tidak ada yang punya akal, tidak dihitopi syariat. Jadi masuk neraka ya tidak tersiksa, tapi untuk menyiksa, menyiksa penghuni nerakanya. Jangan salah paham. Nanti salah paham berarti ya hewan pun masuk, ada yang masuk neraka disiksa, bukan gitu maksudnya. Itu ditentukan ada 10 hewan yang masuk surga. Bukan berarti yang masuk neraka itu tersiksa, bukan. Untuk menyiksa, bukan tersiksa, untuk menyiksa. Terus yang ke-8, Himarul Uzair, keledainya Nabi Uzair yang tidur berapa tahun? 100 tahun apa 300 tahun? Nabi Uzair. Keledai, ngerti keledai? Keledai itu iya, di bawahnya kuda, di atasnya kerbau tingginya. Keledai. Ya bengengeh kayak kuda. Nomor 9, Nakotu Soleh, untanya Nabi Soleh yang dibunuh oleh kaumnya. Yang ke-10 yang terakhir, Hutu Yunus, ikan paus atau ikan hiu yang makan Nabi Yunus. Itu dimasukkan surga oleh Allah. Makanya jangan membunuh ikan hiu, karena itu pernah menolong Nabi Yunus. Makanya dulu ulama-ulama zaman dulu ada yang hajinya umrohnya naik kendaraan ikan, itu ada. Di antara ikan yang kayak gitu, yang diutus oleh Allah membantu para nabinya, para kekasihnya. Diriwayatkan juga bahwa Nabi Sulaiman SAW pernah bilang kepada semut, ratunya semut, pernah diskusi, pernah berdialog, pernah komunikasi. 5 hadzartan namlah, wahai ratu semut, 5 hadzartin namlah, kenapa kamu menakut-nakuti rakyatmu, katanya Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman mendengar ucapan ratu semut itu, wahai ratu semut, 5 hadzarti namlah, kenapa kamu sampai menakut-nakuti rakyat? Bukan kasihan mereka ketakutan. Akhafti min dulmi, apakah kamu khawatir aku dolimi, kata Nabi Sulaiman. Apakah kamu khawatir aku zolimi, aku aniaya? Padahal engkau tahu, ama alim ta'anni nabiyullah, nabiyun adilun. Apakah kamu tidak sadar, tidak tahu, wahai ratu semut, aku adalah seorang nabinya Allah yang adil bijaksana, tidak pernah mendolimi rakyatku, apalagi makhluk seperti kamu yang aku ngerti bahasanya. Kan kamu sudah dikasih tahu sama Allah, kenapa kamu kok sampai bilang kepada rakyatmu agar menghindar dari aku? Kok seandainya saya kelihatan kamu bersama rakyatmu, aku akan instruksikan rakyatku biar nak injak-injak kamu, dan biar nak injak-injak kalian. Ngapain kamu kok ngomong seperti itu kepada rakyatmu? Seolah-olah kamu nyinggung perasaan saya, kata Nabi Sulaiman. Seolah-olah saya ini bukan nabinya Allah, bukan orang yang adil bijaksana. Kan kamu tahu, sudah dikasih tahu oleh Allah, kalau saya adalah seorang nabi yang adil, tidak pernah mendolimi makhluk seperti kamu, wahai semut.
Kata Nabi Sulaiman, teman-temanku semua binatang itu teman-temanku, aku ngerti bahasanya. Hanya kamu yang menyinggung perasaanku, bahasanya gitu. Nyepelekan aku apa gimana kamu, wahai Ratu Semut. Setelah bilang kayak gitu Nabi Sulaiman, falima kulti layahtimannakum Sulaiman wa junudu. Dan kenapa kamu juga bilang, wahai semut, kamu menyerukan kepada rakyatmu untuk masuk ke lubangnya agar kalian tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Kan secara tidak langsung kamu menyinggung perasaanku, aku ngerti bahasamu, katanya Nabi Sulaiman. Itu sama seperti orang punya akal ya. Ketika ada seorang manusia yang difahamkan bahasa binatang oleh Allah. Faqalat namlah. Akhirnya Ratu Semut menjawab pertanyaan dari semua pertanyaan yang disodorkan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam kepada Ratu Semut tersebut. Apa jawaban Ratu Semut ketika disalahkan oleh Nabi Sulaiman? Ama sami'ta qauli wa hum la yash'urun. Wahai nabinya Allah, apakah engkau tidak mendengar ucapanku? Aku berucap wa hum la yash'urun. Manusia-manusia itu tidak tahu, tidak merasa menginjak kalian. Meskipun jenengan orang yang adil bijaksana, tapi kalau jenengan tidak kelihatan rakyatku, pasti ada sebagian rakyatku yang keinjak. Dalam keadaan kalian tidak sadar, wahai Nabi Sulaiman. Bukan aku menyinggung perasaanmu. Ma'ani lam urid hatman nufus. Aku tidak bermaksud dengan ucapanku itu layahtimannakum Sulaiman merusak jiwa. Wa inna ma'aradku hak mal kulub. Yang aku maksud adalah merusak hati. Katanya semut, ratunya semut. Yang aku maksud dengan ucapanku layahtimannakum Sulaiman wa junudu itu adalah merusak jiwa raga. Yang aku maksud adalah merusak hati, bukan merusak jiwa raga, wahai Nabi Sulaiman. Aku tidak bermaksud seperti itu, tidak bermaksud menyinggung perasaanmu, wahai nabinya Allah. Khosyata ayyatamannaina mislama u'tita. Karena aku khawatir mereka hatinya rakyatmu akan berharap mengandai-andai sesuatu sama seperti apa yang kau punya. Engkau bisa mengerti bahasa binatang, engkau punya segala-galanya. Takut rakyatmu tidak bisa jaga hati, sehingga mereka semena-mena dalam keadaan wahum la yash'urun, mereka tidak sadar. Wa yuftatna fid dunya, dan mereka diberi ujian oleh Allah di dunia gara-gara cinta dunia. Wa yushtaghalna bin nazar ila mulkika anit tasbih wa dzikri, dan mereka tersibukkan untuk melihat kerajaan besarmu sehingga mereka lupa diri bertasbih berzikir kepada Allah gara-gara gila pangkat, gila harta, gila dunia. Itu yang aku maksud, wahai Nabi Sulaiman, dengan ucapanku wahum la yash'urun. Falamma takallamat ma'a Sulaiman, ketika sudah Ratu Semut itu menjawab semua pertanyaan Nabi Sulaiman, madad musri'atan ila qaumiha, si sang Ratu Semut bersegera meninggalkan Nabi Sulaiman untuk menghampiri kaumnya atau rakyatnya. Faqalat, lalu Ratu Semut itu bilang, hal indakum min syai'in nuhdihi ila nabiyillah. Wahai rakyatku, apakah kalian mempunyai sesuatu yang berharga yang akan aku persembahkan, yang akan aku hadiahkan sebagai apresiasi penghargaan besar untuk nabinya Allah? Apa? Mari kumpulkan. Kalian punya apa? Mau aku hadiahkan kepada nabinya Allah, nabi yang sangat adil, nabi yang baik ini. Setelah ngomong kepada, jangan takut kalian, dia seorang manusia yang berpangkat tinggi jadi nabi dan sangat adil, bijaksana kepada rakyat-rakyatnya. Aku mau kasih hadiah Nabi Sulaiman. Qalu, rakyat semut menjawab, wama
qadruma nuhdi lahu. Terus bapak, berapa wahai ratuku kadar hadiah yang mau kami persembahkan kepada Nabi Sulaiman? Kita ini makhluk Allah yang kecil, ngasih hadiah apa ke orang besar, raksasa? Nah, pantas kayaknya. Ukurannya berapa katanya? Katanya nih, rakyatnya semut ini. Nabi Sulaiman itu manusia besar, raksasa. Kita orang kecil, mau ngasih hadiah apa? Sekiranya berharga untuk Nabi Sulaiman. Akhirnya jawab. Seorang ratu semut itu jawab. Setelah diomongi rakyatnya, hadiah apa kira-kira yang cukup dan melegakan hati Nabi Sulaiman? Wallahi, katanya ratu semut. Rakyatnya masih bilang, wallahi ma indana illa nubqatun wahidatun. Demi Allah, kami tidak punya sesuatu yang berharga kecuali hanya berupa buah bidara satu, buah kayu bidara. Ngerti kayu bidara? Kayu yang biasanya yaitu buat apa, ngerukyah kan ya. Kami hanya punya ini. Wah widoro itu berarti kayu bidara. Apa kayu bidara itu? Iya. Ya, kayu bidara. Kami hanya punya pohon bidara atau daun bidara. Wahai ratuku. Lebih 1 jam lebih ya gara-gara cerita ini. Fakolat, akhirnya Ratu Semut bilang, ya sudah, itu bagus. Hasanatun u'tuni biya, bawakan ke saya. Pikul semua barang-barang. Yang paling berharga, yang paling besar yang dipunyai mereka adalah pohon bidara atau daun bidara. Dipikul bareng-bareng. Satu daun bidara meskipun sekian ini sekian ini ya besar versi semut, versi kita kecil. Dipikul bareng-bareng. Mau dibuat jamunya Nabi Sulaiman. Akhirnya dipikul bareng-bareng. Fa'atau biha fahamalat habi fiha wantolakot tajuruha. Mereka semua bangsa semut memikul satu daun bidara itu, dipikul pakai mulutnya, digigit pakai mulutnya dan ditarik. Akhirnya dibantu oleh Allah, amarallahu arrih fahamalatha. Allah bantu rakyat semut yang memikul daun bidara itu dengan angin yang membawanya. Wa akbalat, sampai sang ratu semut itu menghadap. Tasukul jinna wal insa wal ulama wal anbiya alal bisat, bisa menyibak, satu raja semut bisa menyibak, membelah bangsa jin, bangsa manusia dan bangsa setan yang berada di atas tikar yang dikehendarai itu. Hatta waqafat baina yadayh, sampai sang ratu semut berada di hadapan Nabi Sulaiman, dekat dengan mulutnya Nabi Sulaiman. Wa du'atil kan nukbah min fiha fihi, hingga daun bidara itu dimasukkan ke dalam lubang mulutnya Nabi Sulaiman biar disantap oleh Nabi Sulaiman, dibuat jamu. Jadi daun bidara itu mengandung obat, makanya banyak orang yang ahli ruqyah pakai daun bidara. Itu hadiah persembah berharga dari Ratu Semut kepada Nabi Sulaiman. Ketika sudah ngasih hadiah, lalu sang Ratu Semut menembangkan syair. Ini syairnya bahasa Arab tapi saya singkat aja ya. Apakah engkau tidak tahu, kami semua memberikan hadiah, ku persembahkan untuk Allah, mengharap ridha Allah kepadamu wahai Sulaiman. Meskipun Allah maha kaya, tapi kami semua menerima rizkinya Allah yang meskipun sedikit. Jikalau aku memberikan hadiah ini kepada Sulaiman kekasih Allah, maka pemberian sedikit ini tidak sebanding jauh dengan ukuran laut yang biasa disinggahi manusia, dilewati manusia. Tapi aku mengerti rahmat Allah lebih besar, kasih sayang Allah lebih besar untuk makhluknya daripada isinya laut.
Meskipun yang kami persembahkan hanya sebutir daun bidara. Faqala laha, ketika ratunya semut sudah bilang seperti itu, Nabi Sulaiman, alhamdulillah, Nabi Sulaiman mendoakan ratu semut itu dan rakyat-rakyatnya. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kalian semua. Jadi ini doa kita tiru. Ketika kita dikasih hadiah orang lain, maka kita jawabannya, balasannya adalah doa. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kalian. Gara-gara doa ini, bitilkad dakwah, gara-gara doa ini, bangsa semut dan rakyat-rakyatnya ashkaru khalqillah wa aktsaru khalqillah, termasuk makhluk Allah yang paling banyak mensyukuri nikmatnya Allah dan yang paling banyak jumlahnya. Makhluk Allah yang paling banyak jumlahnya. Jumlah manusia dibandingkan jumlah semut lebih besar semut. Jumlah bangsa jin dibandingkan dengan jumlah semut masih banyakan jumlah semut. Jumlah malaikatnya Allah dibandingkan jumlahnya semut itu masih banyak jumlahnya semut. Apalagi jumlah binatang-binatang, hewan-hewan yang selain semut itu masih kalah jauh dengan jumlah semut. Maka gara-gara doa Nabi Sulaiman, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kalian semua wahai para semut. Gara-gara doa ini kemudian Allah menjadikan semut adalah ashkaru khalqillah wa aktsaru khalqillah, paling banyaknya makhluk Allah jumlahnya dan paling banyaknya makhluk Allah yang berterima kasih kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah. Wa namlu, semut adalah hayawanun ma'ruf, binatang yang terkenal, sadidul ihsas wasyum, sangat tajam perasaannya dan sangat tajam penciumannya, lebih tajam daripada kucing dan binatang-binatang yang lain. Hatta innahu yashumu syai' min ba'idin wa yadakhiru qutahu. Semut itu bisa mencium sesuatu dari jarak jauh. Itu jarak 3 mil aja sudah tercium bau Nabi Sulaiman, bau manusia. Dan bisa menimbun, menyimpan makanan pokok yang mereka sediakan untuk 1 bulan berikutnya, 1 tahun berikutnya. Itu sudah disimpan sama semut dan rakyat-rakyatnya. Makanya dipikul bareng-bareng kadang kalau kita ngelihat itu. Coba setiap kita lihat para semut itu, kita tafakur, memikirkan ciptaan Allah. Itu dengan memikir seperti itu kita dapat pahala. Lihat semut-semut berbondong-bondong, gotong royong. Manusia kalau tidak bisa kompak ya malu kepada semut. Gotong royong, kompak, mikul ya. Dari jauh ini. Berapa kilo versi mereka? Versi mereka berapa kilo jaraknya. Wa min siddati idraki, karena sangatnya daya penciuman semut, annau yaflikul habbab fil qataini khaufan minal imbat. Mereka setelah dapat satu biji buah-buahan semisalnya, mereka belah jadi 2 agar tidak bisa tumbuh lagi. Dan mereka membelah habbatal kazwabar, membelah 1 biji ketumbar. Ngerti ketumbar? Merica itu kalau oleh semut dibelah jadi 2, tujuannya apa? Oh, dibelah jadi 4. Wa yafliku habbatal kazwabar arba'a falakin. Semut itu biasanya membelah 1 ketumbar, 1 biji ketumbar dibelah jadi 4 belah. Tujuannya ya biar nak tumbuh. Li'anna idza fuliqat fulqataini nabatat. Ketumbar itu kalau dibelah jadi 2 akan, kalau ditanam lagi bisa cukul, bisa tumbuh. Kalau biji-biji yang selain ketumbar biasanya cukup dibelah oleh semut itu 2 baru dipikul bareng-bareng. Tapi khusus ketumbar dibelah jadi 4 oleh semut. Entah kalau garam enggak usah dibelah, kalau garam ya. Garam apa itu? Gula, enggak usah dibelah mungkin. 1 pikulan wes. 1 garam krebet 1 butirnya itu. Jadi khusus ketumbar dibelah jadi 4. Karena apa? Kalau dibelah jadi 2, semisal ketumbar itu ditanam ke bumi lagi, tumbuh lagi. Biar enggak tumbuh dibelah jadi 4. Politiknya semut cerdas ternyata semut ya. Punya ilmu dari Allah. Wa yaqulu fi ami nisfa ma jama'a. Para semut itu mengkonsumsi makanan yang mereka timbun, yang mereka simpan,
itu selama 1 tahun. Jadi kayak ini 4 ketumbar ini bisa jadi 1 tahun dimakannya, ditimbun. Jadi 1 tahunnya separuh makanan pokok yang mereka makan. Wa yaqulu fi aminis fama jama'a. Para semut itu biasanya makan dalam 1 tahun, makan separuh dari hasil jarahan mereka, dari hasil apa yang mereka kumpulkan. Dari hasil yang mereka kumpulkan, mereka makan separuh untuk kebutuhan 1 tahun. Tapi untuk kebutuhan 2 tahun mereka makan separuh berikutnya. Wastabqi baqiyatan uddatan, mereka sisakan sisa yang banyak. Di situ cerita semut. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini untuk memperbaiki kehidupan kita. Al-hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi jai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selamat dunia sampai akhirat, bahagia dunia akhirat, yang banyak hutang-hutangnya dibayarkan, yang lagi susah-susahnya digantikan dengan kebahagiaan, yang lagi fakir miskin rezekinya dilancarkan, yang lagi sakit-sakitnya disembuhkan, semua keluarga kita, semua saudara kita dijauhkan dari ujian, cobaan, balak dari Allah yang sudah terlanjur terjadi, segera diangkat kembali ke dalam bumi, ke atas langit dan ditenggelamkan lagi ke dalam bumi. Al-hadiniyat wa ala kunyatin sholihah bi barakati jami anbiya wal auliya al-hadir fi hadzal majlis wa bi barakati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.